Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul, sehingga kita masih bisa diberi nafas, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah hingga zaman kebenaran yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Baik sahabat-sahabat Anur dimanapun berada, seperti biasanya ketika kita ingin berbuka puasa itu kita lebih baik ya, sangat dianjurkan sekali untuk mendengarkan sedikit kajian keagamaan. Oke, baik. Jadi tolong buat kakak-kakak di rumah, sahabat-sahabat Anur dimanapun berada, silahkan untuk disiapkan alat tulisnya ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditulis, jadi untuk disiapkan. Dan Bapak di sini akan menyampaikan materi yaitu tentang keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang saling berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, mulai dari menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh maupun menjalankan ibadah sunnah lainnya. Nah, salah satu ibadah yang bisa kita lakukan selain di bulan Ramadan dan di bulan Ramadan juga, yaitu apa? Membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini memang tidak harus di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan biasanya juga pun kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Tidak boleh jauh dari Al-Quran kakak ya. Karena Al-Quran ini adalah pedoman yang disampaikan, yang turun-temurun oleh Rasulullah kepada kita. Jadi ketika kita ingin hidupnya lebih baik itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran ya. Harus lebih banyak membaca Al-Quran daripada memegang HP ya. Memegang Al-Quran dan dibaca itu lebih baik daripada memegang HP. Jangan main-main HP terus kak ya. Selanjutnya yaitu saat bulan Ramadan dan hari-hari biasanya tentu adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Sebagai seorang muslim, membaca Al-Quran adalah sebagai kewajiban dan kebutuhan. Nah, telah disebutkan tadi ya, kewajiban dan kebutuhan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, tadi sudah dijelaskan sama Pak Fikri, bulan suci Ramadan ini adalah sang momen. Karena jarang sekali ya bulan yang pahalanya semua kebaikan kita, semua hal-hal yang baik yang berhubungan dengan ibadah itu pahalanya dilipat gandakan. Apalagi membaca Al-Quran. Jadi kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Nanti Bapak di sini akan menjelaskan keutamaan atau manfaatnya membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dimanapun tadarus Al-Quran bisa dilaksanakan oleh 2 orang atau 1 orang. Nah, ada juga yang mengatakan tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran bersama-sama dengan fasih dan tartil serta memahami isi kandungannya. Rasulullah SAW telah berkata ya, orang yang membaca Al-Quran ini langsung artinya ya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia merasa susah atau kesulitan di dalam membacanya, tetapi ia selalu berusaha, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada alasan untuk kita susah membaca Al-Quran, karena Rasulullah pun telah berkata, barang siapa yang susah membacanya itu tetap akan diberikan pahala ya. Jadi yang penting kita tuh ada niat ibadah dan ada usaha. Yang bisa juga mendapat pahala
yang berusaha juga akan mendapat pahala kakak. Jadi tidak boleh putus asa untuk membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Oke, baik. Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan termasuk ibadah yang paling utama. Yang paling apa? Yang paling utama. Dan merupakan salah satu sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Benar sekali itu ya. Mengharap ridhonya, memperoleh keutamaan dan pahalanya. Sebab apa? Sebab Al-Quran adalah kalamullah dan merupakan asas Islam yang diturunkan kepada Rasul yang termulia untuk umat yang terbaik yang pernah dilahirkan kepada umat manusia dengan syariat yang paling utama, yang paling mudah, paling luhur dan paling sempurna. Ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan beberapa ya, tidak semua tapi beberapa keutamaan atau manfaat yang akan kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Ada banyak sekali sebenarnya kakak ya, tapi di sini Bapak akan memberikan beberapa saja. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bapak tadi sudah menjelaskan di awal bahwa bulan puasa ini ajang perlombaan untuk beribadah. Nah, memang bukan bulan puasa doang ya, tapi ini tuh bulan-bulan yang sangat momen, bulan-bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Manfaat pertama yang akan kamu dapatkan dari tadarus Al-Quran di bulan Ramadan adalah mendapat pahala yang berlipat ganda. Yang berlipat ganda ya. Jadi kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika membaca Al-Quran. Segala amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membaca Al-Quran, sedekah, membantu orang tua, saling tolong menolong, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi bukan hanya Al-Quran ya. Semua kegiatan, semua pekerjaan yang kita lakukan dengan niat Allah, dengan niat ibadah akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Pahalanya akan berlipat ganda di sini ya. Di bulan suci Ramadan ini makanya harus saling-saling berlomba untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tak terkecuali tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran juga sangat dianjurkan sekali ini ya, yang merupakan ibadah yang paling dianjurkan untuk diamalkan di bulan penuh ampunan ini. Biasanya itu kalau misalkan tadarus Al-Quran itu kan biasanya kalau misalkan di mungkin daerah masing-masing itu berbeda-beda mungkin ya, tapi kalau misalkan di daerah Bapak sendiri itu biasanya setelah sholat tarawih itu berjamaah. Setelah sholat tarawih selesai itu jadi langsung dibikin kelompok, bukan dibikin kelompok, jadi langsung mengerti sendiri-sendiri. Ini kelompok ini yang bapak-bapak, ini yang remaja, yang anak kecil, ada yang ibu-ibunya, ada yang santri putri. Maksudnya kan karena bapak dekat ini ya, dekat pondok, jadi santri putri ada. Makanya itu sangat, pokoknya sangat hawa-hawanya tuh sangat enak sekali gitu ya. Dalam satu ruangan, dalam satu masjid banyak sekali halaqah-halaqah untuk membaca Al-Quran dan bergilir ganti-gantian. Wah, itu sangat momen. Pasti ramai banget di situ. Mungkin kakak-kakak di rumah ada yang merasakan seperti itu ya. Mungkin karena sekarang mungkin ya wabah corona ini masih belum berakhir, nggak ada alasan juga karena kita masih bisa tadarus di rumah bersama keluarga ya, bersama keluarga seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Nih Bapak akan membacakan hadis. An Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran
maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, di sini juga telah dijelaskan. Jadi satu huruf itu akan dilipat gandakan. Dan Rasulullah pun berkata alif lam mim itu bukan satu huruf. Jadi alif satu, alif lam satu, mim satu. Tiga huruf saja dilipat, yang 10 kebaikan dilipat gandakan jadi berapa coba? Apalagi kita membaca satu ayat, apalagi satu surat, satu halaman, satu juz sampai selesai 30 juz. Betapa baiknya Allah kepada kita yang mungkin yang sebelum-sebelumnya jarang membaca Al-Quran, tapi ketika di bulan Ramadan ini segala amal kebaikan itu dilipat gandakan, khususnya yang membaca Al-Quran ya, bukan satu huruf. Jadi kita tuh harus membaca tuh satu halaman, satu lembar, usahakan one day one juz. Nah, itu ya. Jadi satu hari satu juz. Ketika di hari akhir-akhir Ramadan itu selesai 30 juz. Juz sangat bagus sekali, dan pahalanya mungkin sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya, mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah, salah satu manfaat dari tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, ini salah satu manfaat terbesar dari tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam dengan mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran di masjid atau musola. Nah, biasanya kan tadi seperti Pak Fikri bilang ya, biasanya tadarus itu di masjid atau di musola dan membuat halakoh atau lingkaran yang diisi orang-orang untuk membaca Al-Quran. Secara tidak langsung itu akan mempererat tali ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan antar umat Islam. Secara tidak langsung akan seperti itu kakak ya, yang mungkin saja sempat terputus karena dengan aktivitas sehari-hari yang padat. Dengan rutin mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran di masjid atau di musola selama bulan Ramadan akan meningkatkan interaksi dengan sesama kaum muslim, yang tidak langsung juga akan mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah. Biasanya setelah tarawih itu kita berbincang-bincang hal yang kebaikan ya, berbincang-bincang tentang mungkin kegiatan agenda di bulan suci Ramadan kedepannya bakal seperti apa. Itu obrolan itu akan mempererat tali ukhuwah Islamiyah ya, secara tidak langsung akan jadi seperti itu kakak. Jadi setelah sholat tarawih, setelah tadarus itu jangan langsung lari-larian, jangan main-mainan, tadarus dulu ya, ngaji dulu kalau misalkan yang di masjid ya. Yang ketiga, terhindar dari ghibah. Nih, bahaya sekali. Dalam lingkungan sosial, ghibah seringkali terjadi dengan mengikuti kegiatan positif seperti tadarus Al-Quran di masjid, maka akan membuat kita terhindar dari ghibah. Biasanya nih ya, bulan suci Ramadan ini harusnya diisi dengan hal-hal kebaikan. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang keburukan. Contohnya seperti ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Berkumpul nih, yang harusnya berkumpulnya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ini malah ghibah. Tidak boleh seperti itu ya. Nanti pahala kita akan sia-sia, pahala puasa kita akan berkurang. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Tentunya dengan catatan bahwa kita hanya fokus beribadah saja. Nah, ketika ngumpul itu di masjid itu tadarus, selain tadarus ya niatnya ibadah, nggak boleh niatnya kesana kemari, terutama niatnya malah ghibah, itu nggak boleh ya. Dan tidak melakukan kegiatan lainnya yang mengarah ke ghibah. Tentunya kita tidak mau puasa kita itu sia-sia, karena pahala puasa itu sia-sia karena kita membicarakan kejelekan orang lain. Jadi tidak boleh ya kak ya. Tidak boleh, bukan hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya ya. Jadi di hari-hari biasanya, di bulan-bulan biasanya kita tuh tidak boleh membicarakan kejelekan orang ya. Tidak boleh seperti itu.
Oke, selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya, mendapatkan syafaat di hari akhir. Syafaat di hari akhir. Rasulullah SAW berkata, yang artinya amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat nanti. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberikannya syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pun berkata, aku menahannya dari waktu tidur dan malam hari. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Sudah ada hadisnya ya. Jadi puasa dan membaca Al-Quran itu sangat berkaitan erat. Puasa dan membaca Al-Quran. Dan ini akan memberikan syafaat, kabar gembira sekali ya, akan memberikan syafaat kita di hari akhir. Ketika puasa dari pagi, dari ketika sahur, menjelang berbuka atau pas waktu buka, kita ditahan dengan puasa. Dan ketika setelah buka, terus sholat maghrib, sholat isya dan tarawih. Setelah tarawih kita membaca Al-Quran sampai dengan waktu malam, sampai dengan waktu tidur kita mungkin dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kedua ibadah ini nanti akan memberikan syafaat ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh hadis, memberikan syafaat. Ketika puasa harus menahan kita dari syahwat dan makan minum, Al-Quran menahan kita dari tidur. Jadi jangan yang diusahakan yang laki-laki ini ya harus full puasanya, jangan sampai ada yang bolong-bolong juga. Dan diiringi dengan membaca Al-Quran ya, harus sering-sering membaca Al-Quran, khusus yang laki-laki puasanya. Kenapa Bapak bilang yang laki-laki? Karena mungkin yang perempuan pada pertengahan melaksanakan puasa atau pertengahan hari-harinya mungkin ada halangan ya. Jadi yang laki-laki harus full. Mungkin untuk yang kelas 1 belajar misalkan dari pagi, dari pas waktu sahur. Kalau misalkan udah nggak kuat banget, itu pas waktu zuhur buka, nanti dilanjut lagi. Gak apa-apa, itu namanya proses belajar kita ya. Belajar untuk menuju kebaikan. Jadi seperti itu kakak ya. Jadi puasa dan Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat kita di hari akhir. Jadi harus semangat, harus tetap semangat untuk puasa. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kultum hari ini menjelang berbuka. Jangan lupa puasa dan Al-Qurannya harus dijalankan ya. Jaga kesehatan. Dan ketika sahur itu harus makan. Sahur ini diakhirkan kayak sahur diakhirkan, dan ketika buka itu diutamakan, dipercepat. Tapi nunggu adzan dulu, jangan sebelum adzan udah buka, nggak boleh seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu kultum dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga bermanfaat untuk kakak di rumah ya kak ya. Dan hal-hal yang dikatakan oleh Pak Fikri ada baiknya, yang ada baiknya nanti dipraktekkan. Tapi kalau misalkan yang mungkin itu kurang baik, dibuang saja ya. Bapak minta maaf ketika ada salah kata atau materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.